Kepala Kepolisian Resor Pulau Taliabu sampaikan perkembangan penyelidikan terkait terjadinya ledakan Hings Speedboat Bella 72. Kepala Kepolisian Resor Pulau Taliabu AKBP Totok Handoyo, SIK, kembali menyampaikan perkembangan kasus terjadinya ledakan armada laut Hings Speedboat Bella 72 di Pelabuhan Regional Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 12 Oktober tahun 2024 beberapa waktu lalu yang mengakibatkan calon gubernur nomor urut 4 Provinsi Maluku Utara Beni Laos dan 5 orang rombongannya meninggal dunia. Di mana Kepala Kepolisian Resor Pulau Taliabu AKBP Totok Handoyo, SIK, menjelaskan bahwa kejadian naas yang mengakibatkan calon gubernur nomor urut 4 Provinsi Maluku Utara Beni Laos bersama 5 orang dari rombongan meninggal dunia saat itu berlabuh di Pelabuhan Regional Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu tiba-tiba armada laut Hings Speedboat Bella 72 meledak dan langsung terbakar. Dan untuk perkembangan kasus tersebut Kepala Kepolisian Resor Pulau Taliabu AKBP Totok Handoyo, SIK, menyampaikan bahwa sampai saat ini, kasus meledaknya armada laut Hings Speedboat Bella 72 di Pelabuhan Regional Bobong saat ini berdasarkan laporan polisi, LPA, 01-X-2024 SPKT Polres Pulau Taliabu, tanggal 12 Oktober tahun 2024 berdasarkan kronologis kejadian TKP dan waktu kejadian pada hari Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, sekira pukul 14.05 waktu Indonesia Timur, di Pelabuhan Regional Bobong Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara. Yang mana berdasarkan yang dilaporkan oleh Justin Ajis, umur 39 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Polri, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SMA tamat, alamat Aspol Polsek Taliabu Barat menjelaskan total saksi yang telah usai dimintai keterangan bahwa total saksi yang sudah dimintai keterangan berjumlah 23 orang, diantaranya terdapat 5 orang adalah merupakan ABK armada laut Hings Speedboat Bella 72 antara lain. 1. TN. Irin Mandea, Tim Media Center Beni Laos calon gubernur nomor urut 4 Provinsi Maluku Utara. 2. TN. Rival Ibrahim, Walpri Cabub Kabupaten Kepulauan Sula. 3. TN. Rahmat Sudarsono, Kapten Hings Speedboat Bella 72. 4. TN. Ardi Muhammad, ABK Hings Speedboat Bella 72. 5. TN. Sudarwis Sujono, ABK Hings Speedboat Bella 72. 6. TN. Irawan Sudarsono, ABK Hings Speedboat Bella 72. 7. TN. Robi Mabuat, ABK Hings Speedboat Bella 72. 8. TN. Darmawan Salawane, saksi awal yang melihat terjadinya ledakan Hings Speedboat Bella 72 milik Beni Laos. 9. TN. Kamarudin, pengurus BBM. 10. TN. Jurdin Labuade, pengangkut BBM. 11. TN. Moh Faisal Al-Habsyi, Kepala Syah Bandar Wilayah Kerja Pelabuhan Bobong. 12. TN. Rusdi Andu, Tim Pemenang. Calon Gubernur nomor urut 4 Provinsi Maluku Utara Beni Laos. 13. TN. Karima Hasan, Tim Pemenang Calon Gubernur nomor urut 4 Provinsi Maluku Utara almarhum Beni Laos. 14. TN. Ibda Edi Jain Nurhasa, Kasat Lantas Polres Pulau Taliabu. 15. TN. Ibtu Ahmad Koja, SKM. Angpam Kampanye. 16. TN. Adam Laya, Staf BPBD Kabupaten Pulau Taliabu. 17. TN. Bribka Jamil Ibrahim, Walpri almarhum Beni Laos. 18. TN. Masud alias Utu, pemilik BBM. 19. TN. Usman Umasangji, Jurkam Sula. 20. SDR Hendra Teis, calon Bupati Kepulauan Sula. 21. Fadli Mandea, ADC Beni Laos. 22. Asrarudin Laane, Tim Pemenang Beni Laos di Bobong. 23. Bakri Pombili, Tim Beni Laos di Bobong. Selain itu Kepala Kepolisian Resor Pulau Taliabu AKBP Totok Handoyo,
SIK juga menjelaskan, pelaku tersangka yang masuk dalam lidik dan kemudian rencana tindak lanjutnya penyidik akan berangkat ke Kota Luwuk untuk mengambil keterangan dua orang korban yang sampai saat ini sementara dirawat di RS Kota Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah yakni 1. Saksi Susianto 2. Saksi Marliana Maskopa Kepala Kepolisian Resor Pulau Taliabu AKBP Totok Handoyo SIK juga mengatakan bahwa selain 23 yang dimintai keterangan tim penyidik juga akan mengambil keterangan pada Ibu Serli Coanda yang merupakan istri almarhum Beni Laos serta 4 orang saksi lainnya yang hingga sampai saat ini masih dirawat di RS Gatot Subroto, Jakarta. Penyidik juga akan memintai keterangan saksi yang merupakan ABK Armada Laut Hings Speedboat Bella 72 bernama Irfan B. Daeng yang saat ini masih menjalani perawatan di RSU Ternate yang belum dimintai keterangan oleh penyidik karena yang bersangkutan masih dalam keadaan sakit. Kepala Kepolisian Resor Pulau Taliabu AKBP Totok Handoyo, SIK, juga berharap pada seluruh masyarakat agar bersama-sama kita bersabar sambil menunggu perkembangan penyelidikan agar dapat dipastikan dengan jelas apa motif balik kasus ledakan armada laut Hings Speedboat Bella 72, tutupnya. Ketua Investigasi Indonesia Nasional Laomi Latua melaporkan dari Bohong Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara. Untuk melengkapi ibaratnya terangnya suatu tindak pidana, ya kita membutuhkan paling tidak 2 alat bukti yang cukup. Tapi semua pihak yang berada di dalam speed maupun di seputaran speed yang kondisinya sudah sehat, tetap akan kita mintai keterangan sebagai saksi untuk kejadian tersebut. Terus lantas kapten kapal selaku penanggung jawab di atas armada yang saat ini terdampak musibah, Pak. Gimana kelanjutan prosesnya? Ya, untuk kapten kapal sendiri dia sudah bisa diambil keterangan dan juga terkait pemberitaan di media tempo.co bahwasanya memang dia ada di interview dari salah satu yang mengaku dari Pemda Taliabu. Akan tetapi tidak semua pemberitaan itu benar, ya. Jadi tidak ada namanya ABK atas nama siapa Budi atau segala macam. Jadi ada beberapa yang ditambahkan dalam pemberitaan tersebut. Mungkin termasuk yang misterius itu bukan? Yang mana? Mungkin termasuk yang pengakuan ada 2 orang itu datang? Itu masih kita dalami lagi. Jadi gini loh, kehadiran OTK ini kan kita belum tahu perannya bagaimana. Jadi nanti apabila nanti sudah jelas dari tim Puslap Mabes Polri misalnya penyebab, contoh misalnya penyebabnya ini karena kelalaian, karena konsleting listrik, atau mungkin seburuk-buruknya ada yang menaruh bahan peledak, atau mungkin alat-alat yang bisa menimbulkan percikan api, ya. Itu kan kita tidak bisa tahu, kita belum bisa menyimpulkan ke arah situ karena kita belum olah TKP. Gitu loh. Jadi saya mohon kepada seluruh pihak, ya, di tengah situasi pilkada seperti ini, tolong agar sama-sama menjaga baik itu ucapan, baik itu jari di media sosial, tidak menimbulkan berita bohong ataupun opini-opini di masyarakat yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. Jadi percayakan proses penegakan hukum baik itu lidik maupun sidik oleh penyidik Reserse Polres Pulau Taliabu. Awas, hati-hati, jangan lompat-lompat. Hati-hati, jangan lompat-lompat. Oh, setirah.
Nanti sterilnya penggantiannya? Hanya 30 menit katanya. Oh iya. Bu Zerli, masih kenal saya dokternya Ibu Tito. Yang kemarin waktu penyelam saya biasanya yang dampingin. Ya, tadi malam saya dapat perintah untuk mengangkat. Langsung. Ikut berduka cita ya. Iya. Paling nanti minta benkinan karena obat di sini benkinannya nggak nendang. Oh iya. Nanti kita ini kan di Ketolak dengan ranitidin. Oke. Mundur yang lain mundur. Kasih masuk dulu ini di dalam, Pak. Nanti kita angkat pakai bed cover lebih mudah. Iya, kasih masuk itu saja ke dalam. Pak Ibu bisa pakai tempat tidur. Ini kan masuk. Iya. Kasih Tidak bisa. Angkat kasih tinggi saja. 4 orang saja yang angkat. Kalau lebih susah. kaki. Satu, dua, tiga. Kepalanya. Sama. Pinky atau tandu sana. Kepalanya di mana itu? Kepala bagian di mana? Kepala bagian mana? Belakang. Oke. Oke. Ya, agak buka sedikit dulu. Kakinya tolong. Jangan sentuh Jangan sentuh kakinya. Ya, yang lain keluar. Hati-hati. Kakinya hati-hati. Kaki. Untuk melengkapi ibaratnya terangnya suatu tindak pidana, ya kita membutuhkan paling tidak 2 alat bukti yang cukup. Tapi semua pihak yang berada di dalam speed maupun di seputaran speed yang kondisinya sudah sehat tetap akan kita mintai keterangan sebagai saksi untuk kejadian tersebut. Terus lantas kapten kapal selaku penanggung jawab di atas armada yang saat ini terdampak musibah, Pak. Gimana kelanjutan prosesnya? Ya, untuk kapten kapal sendiri dia sudah bisa diambil keterangan dan juga terkait pemberitaan di media tempo.co bahwasanya memang dia ada di interview